Belum? Kita berada di mana nih? Eh, Selamat sore semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Tian di channel Kisah Horor. Kali ini kita sedang berada di salah satu pelabuhan di Kabupaten Rembang. Nah, seperti yang kita saksikan saat ini, banyak sekali kapal-kapal para nelayan yang bersandar. Kemudian air laut juga terpantau tenang. Kegiatan masyarakat mulai aktif ya teman-teman ya. Mungkin karena menjelang sore hari, para nelayan mempersiapkan kapal, mempersiapkan bekal atau apapun itu untuk berburu ikan. Biasanya memang untuk para nelayan di sini berangkat itu habis isya dan pulang mungkin 3 atau 4 hari, bahkan bisa sampai 1 minggu di tengah laut untuk mencari ikan. Nah, ini unik karena apa? Nggak tahu kenapa rasanya tadi di jalan ingin sekali merapat ke sini. Nah, ternyata tadi adalah beberapa sosok yang menghampiri. Salah satunya adalah pernah dengar nggak teman-teman tentang putri duyung? Nah, atau makhluk yang memiliki badan setengah manusia setengah ikan. Nah, tadi di sebelah sana, di deretan kapal yang nomor berapa saya lupa, itu ada satu sosok yang hampir mirip dengan putri duyung. Tapi sosok ini berbeda dengan yang biasa kita lihat di TV-TV. Nah, kalau yang di TV-TV kan biasanya menggunakan atribut seperti kemben, terus memiliki mahkota atau memiliki rambut. Ini tidak, ini berbeda. Dia memang memiliki tangan, memiliki kepala, badan seperti ikan, akan tetapi seluruh badannya itu diseliputi oleh lendir dan sisik-sisik halus. Kemudian di bagian kuping dia seperti memiliki seperti ini. Seperti ini, memiliki taring kecil-kecil. Terus entah itu tadi berjenis kelamin perempuan atau laki-laki pun saya kurang tahu, akan tetapi kalau dilihat dari bentuk fisiknya sepertinya laki-laki karena mohon maaf, rata. Dia rata gitu. Nah, tadi sempat sebentar saya ajak komunikasi bahwa memang di daerah pelabuhan ini dulu sebelum dibangun pelabuhan pun mereka sudah ada. Nah, saya tanya tadi, seliramu ini duwe kelompok, duwe keluarga di koloni gak sih? Dia bilang dia punya tapi di mana saya juga kurang tahu, tapi saya menangkap memang ada suatu gundukan di tengah laut, ada bangunan kecil juga di atas dan di bawahnya. Di sana terdapat beberapa sosok yang memang sejenis dengan makhluk ini. Kemudian dia aktif, di malah aktifnya kurang jelas ya teman-teman ya, tapi tadi saya lihat sore hari pun mereka sudah berjalan, bukan jalan sih, sudah beraktivitas seperti biasa sih. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau makhluk gaib itu kan seringnya beraktivitasnya kan di malam hari, seperti itu. Nah, apakah sosok ini memiliki apa ya istilahnya, hubungan dengan manusia, seperti contohnya apakah makhluk ini pernah hidup atau makhluk ini pernah dulunya mati dikutuk atau bagaimana. Nah, kita ulas. Sejauh yang saya lihat memang makhluk ini tidak pernah hidup. Dia memang diciptakan oleh Allah seperti ini, tidak tahu bagaimana, tapi kun fayakun, jadian seperti ini. Kemudian sebentar,
Sosok yang tadi di sana sekarang sudah mendekat. Sambil saya jelaskan, sambil kita tanya-tanya dengan makhluk ini. Oke. Dia berkata bahwa ada beberapa orang atau kelompok yang memang istilahnya apa ya, memuja atau menghormati mereka atau bagaimana, tapi memiliki niat-niat khusus. Mungkin dalam hal ini mereka seperti mengirim sesajen atau ubah rampai seperti itulah, jadah pasar dan beberapa kembang dan bakar-bakaran dilarung di tengah laut. Nah, di tengah laut, kadang juga di tepian, itu diniatkan untuk ternyata diniatkan untuk agar perjalanan dari mereka itu istilahnya tidak terjadi problem, tidak terjadi masalah yang berarti. Kemudian bagi para nelayan ya, biar supaya hasilnya banyak atau memiliki pendapatan yang lebih daripada biasanya, seperti itu. Ngono ya. Nah, iku berarti dipersembahkan kanggo kue, rajamu atau sosok-sosok lain jeneng gini. Jadi teman-teman, sesajen tadi itu tidak hanya diberikan kepada sosok ini dan gerombolannya, kan tetapi terkhusus bagi semua penghuni laut, semua penghuni laut. Dan makhluk ini beserta rombongannya kayak carane iki, wah melok mangan ono mangan gede melok mangan seperti itu. Tapi di ning kene iki ono penguasane gak sih? Ono sing ning kono mau. Ya. Terus dirimu iki nek misale ora ono wong sing nyeki sajen ngene iku, manganmu apa terusan? Sisa-sisa iwak. Sisa-sisa iwak. Bener. Jadi teman-teman, dia selain memakan dari sesajen atau yang dipersembahkan untuk para penghuni laut, ternyata memang dia pula memakan sisa-sisa ikan atau ikan-ikan yang sekiranya sudah tidak lagi bisa dijual dan dibuang ke laut, dia yang makan. Ora anu makhluk kaya iwak ta apa ngono sing mangan. Kok kowe melu-melu? Jadi gini teman-teman, makhluk ini istilahnya daripada tidak ada yang dimakan, seperti itu. Daripada tidak ada yang dimakan, dia memakan apa sing ono. Nah, jadi hari rayane mereka yaitu ketika ada sedekah bumi, ada sedekah laut, seperti itu. Jadi makanan hasil bumi, hasil laut,
yang ditata sedemikian rupa, didoakan semua segala macam itu dilarung ke laut. Nah, selain dia makan itu juga makan sisa-sisa dari ikan-ikan yang dibuang. Seperti itu. Selain putri duyung di sini tadi saya juga melihat sosok naga laut. Jadi dia pun unik, memang uniknya dia itu memiliki seperti ciri khas ikan-ikan laut yang lain, yaitu dia memiliki seperti sirip lah, memiliki sirip-sirip seperti itu, dan warnanya pun lebih apa istilahnya, lebih ke, teman-teman ngerti gak sih kalau benda dilapisi oleh plastik seperti itu loh. Nah, jadi dia ketika kena cahaya ku kencling gitu loh, kertip gitu loh. Nah, jadi saya lihat di sana, di tengah sana, agak ke sana. Saya lihat di sana ya lumayan besar. Mungkin itu sosok penjaga sini sih. Dia baik. Mungkin bagi para teman-teman indigo yang bisa melihat, mungkin bisa lah merasakan apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat. Mungkin teman-teman indigo yang di rumah bisa melihat pula. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kelebihan bisa melihat makhluk yang saya sebut tadi, yang seperti putri duyung itu tadi, rekan kameramen bisa di-shoot. Ini posisinya dia di situ. Seperti orang yang sedang gini loh. Di situ. Kalau naganya tadi di sana. Naga laut tadi di sana. Itu sih. Terus ada lagi makhluk-makhluk basic seperti pocong, genderuwo, kemudian kunti, buto pun ada tadi saya lihat di sana. Nah, nanti untuk teman-teman semuanya bisa nanti digambarkan. Saya lupa bawa kertas sama pulpen. Nanti bisa digambarkan, kita ulas kembali tentang putri duyung ini, tentang sosok naga laut ini, terus sosok penghuni laut yang paling sering menampakkan diri di pelabuhan atau di pantai-pantai seperti itu. Nanti bisa digambarkan, kita ulas kembali, kita jelaskan kembali lebih detail asal usul dia dari mana, kemudian jenis kelaminnya seperti apa, bisa dikatakan laki-laki seperti apa, wanita seperti apa. Nah, ini ada yang unik lagi, dia berkata bahwa ada putri duyung yang dia itu lahir atau tercipta karena adanya kutukan atau perjanjian gaib dengan mereka. Nah, salah satunya yaitu meminta agar supaya ini sejenis penglaris, teman-teman. Bukan penglaris sih, pesugihan ya. Nah, seperti pesugihan. Jadi mereka itu memuja, seperti menuhankan sosok seperti mereka ini agar menjadi kaya. Padahal pada intinya itu makhluk-makhluk seperti mereka tidak bisa memberikan kekayaan lebih atau memberikan kekayaan secara instan. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Tapi memang ada beberapa lah makhluk yang memiliki kapasitas seperti itu. Mereka mampu memberikan kekayaan kepada seseorang, akan tetapi sejauh yang saya temui memang jadi gini, manusia itu kan memiliki kapasitas kekayaan dalam hidupnya. Mungkin kan yang dimaksud kekayaan kan sehat, kemudian harta, anak, kehidupan, suasana hati atau apapun yang nyaman, nah seperti itu. Nah, makhluk ini dia tuh seperti ini loh, manusia yang mengambil pesugihan itu umur atau kenikmatan dia selama sisa hidupnya itu ditarik semua dalam waktu yang sama.
Nah, jadi tidak heran lagi bila ada seseorang yang tanpa kerja, mungkin dia kerja, tapi kerjanya gitu-gitu aja, tahu-tahu bisa beli rumah, bisa panen tanah, beli mobil sana sini, mobil balap, mobil sport segala macam dengan waktu yang cepat. Nah, mungkin ada, bisa dikatakan mereka itu memang mengambil atau memiliki akad dengan makhluk gaib, yaitu pesugihan tadi. Tapi itu tidak mesti, ora iso dikatakan iku mau pesugihan kabeh, gak iso. Gusti Allah kan Maha Agung, Gusti Allah Maha Kaya. Siapa tahu dari berkah doanya dia, terus didasarkan pada carane njaluk pangestu, njaluk izin, njaluk doa ini gini para wali misalnya, mengatasnamakan Kanjeng Rasul misalnya kan, seperti cara-cara seperti itu kan mungkin bisa juga. Jadi Gusti Allah itu mengubah catatan rezekinya mungkin, atau mungkin rezeki yang seharusnya memang diberikan pada saat itu langsung just memang dia ditakdirkan untuk kaya, untuk apapun, tapi kan itu sebuah hal yang bagi kita memang aneh gitu. Nah, sebagai manusia kan memang seharusnya tidak memiliki pikiran atau apapun yang bersifat seudon, ngerasani gitu, nengguh elek kan nggak boleh seperti itu. Nggak semua apa yang kita pikirkan itu benar, dan apa yang kita lihat itu benar itu belum pasti. Nah, oke, terima kasih. Dirimu lain waktu nek misalnya meh komunikasinya oleh ya, matur suwun. Oke, teman-teman, sementara itu yang bisa dijelaskan terkait dengan Putri Duyung tadi, makhluk mitologi yang sering kita lihat di TV yang biasanya memakai kemben atau memakai atribut-atribut yang menarik, ternyata tidak seperti yang kita lihat di TV. Nah, nanti mungkin akan dilanjut ke part 2. Nanti ada mediatorisasi, nanti dimasukkan ke rekan saya, rekan Yos. Kita tanya-tanya apakah dia bisa ngomong, apakah dia bisa menjelaskan, apakah dia bisa menunjukkan eksistensinya di laut itu seperti apa. Nanti biar dia jelaskan. Nanti ada lagi dari tim kreatif kisah horor untuk menggambarkannya, detailnya seperti apa makhluknya, kemudian bentuk dari bangunan atau tempat tinggal dari makhluk ini seperti apa. Kemudian nanti juga ada naga laut, ada lagi juga ada lagi yang sering dibahas oleh para YouTuber itu hantu banyu. Benar gak sih hantu banyu itu seperti apa? Nah, nanti kita lanjut di part 2. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Tian tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang saya ceritakan, karena saya di sini hanya berbagi pengalaman, berbagi cerita, mencoba untuk menggambarkan, menjelaskan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Ambil baiknya, buang negatifnya. Seperti itu, cukup sekian. Saya Tian pamit undur diri, dan seluruh tim kisah horor semuanya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.